Kan sudah kubilang dengan kekuasaannya sebagai pemerintah, Presiden Boka Jardak bisa melakukan apapun pada perusahaan Stomak. Apalagi dia melihat potensi bisnis besar dengan sumber daya bahan baku melimpah. Dia seenaknya bisa menjadikan anaknya sebagai pemimpin perusahaan orang lain meski ini bisnis ilegal. Tapi ingat, ini cuma cerita fiksi. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 30. Tapi sebelum itu, aku mau meluruskan beberapa hal seperti kenapa aku sebut Dark Snack sebagai makanan ilegal. Karena di awal Kamen Rider Gabu episode 5, kalau nggak salah, Rango sendiri bilang dia menargetkan Granut kalangan atas untuk menjadi backingan agar bisnisnya tidak kena razia, yang berarti penjualan Dark Snack itu terlarang sampai bisa kena razia. Kita juga diperlihatkan bagaimana agen Stomak menjual Dark Snack diam-diam di warung angkringan kecil dengan kedok menjual makanan ringan. Yang kedua, nggak semua Granut makan batu karena ada beberapa perbedaan dari cerita masa lalu Lakia yang makan batu dan masa lalu Jeep dan Sita. Di episode 13 pas hari ulang tahunnya itu mereka makan kue, dan juga di sana ada makanan lainnya seperti kepala ikan, sayuran, dan lain sebagainya. Ditambah, episode ini diperlihatkan Granut kalangan atas memakan makanan dengan sendok dan juga garpu. Gak mungkin mereka makan batu dengan sendok dan juga garpu. Jadi kemungkinan Granut kalangan atas bisa makan mewah, sedangkan Granut kalangan bawah harus makan batu dan mineral. Ya wajar sih mereka kalangan bawah menderita karena presidennya juga seperti itu. Tapi ingat, ini cuma cerita fiksi di series Kamen Rider Gabu. Biar nggak terlalu panjang aku ngoceh, langsung saja kita bahas episode ini melanjutkan pertarungan Kamen Rider Gabu dengan Granut Monyet, di mana hampir saja mereka, Soma dan Lakia, hampir mengalahkan Granut Monyet itu. Malah pertarungan ini terganggu dengan kehadiran dari Lisel Jardak yang juga diikuti dengan kemunculan Jeep yang menekankan siapa Lisel sebenarnya. Di sini Lisel juga menunjukkan kekuatannya yang hanya dengan sekali serangan dia bisa membuat Soma dan Lakia kembali ke wujud manusianya, padahal Soma sudah menggunakan form yang memiliki pertahanan terkuat. Yang menjadi detail menarik di sini, setiap kali Soma terkena serangan fatal, dia selalu berganti form ke garukan. Jadi berasa kalau setiap form Kamen Rider Gabu itu ada fungsinya dan bermanfaat saat situasi tertentu di tengah pertarungan. Bukan cuma form sekali muncul untuk promo item, seperti form tank garukan ini selalu Soma gunakan untuk menahan serangan fatal dari lawannya. Untungnya, Lisel di sini cuma menyapa hingga mereka bisa kembali ke Happy Pair. Nah, di sini ada penjelasan menarik dari Lakia bagaimana karakter Presiden Boka Jardak yang ternyata di kalangan rakyat Granut kelas bawah, presiden ini memang memiliki reputasi yang buruk. Tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa karena pemilihan presiden cuma dilakukan oleh Granut yang kaya saja, sehingga suara rakyat kecil Granut itu gak sampai ke telinga presiden karena semua ditentukan oleh orang yang kaya. Dan seperti dugaan kita sebelumnya, Bang Yanto juga berasumsi kalau kini lawan mereka adalah presiden, berarti mereka berpotensi akan menghadapi satu dunia Granut beserta pasukan keamanannya. Tapi untuk saat ini mereka memutuskan untuk mencari penculik tim basket, yaitu Granut Monyet tadi. Tanpa mereka sadari ada perubahan besar di perusahaan Stomak, di mana pada istana Jardak kita benar-benar diperlihatkan bagaimana liciknya presiden satu ini yang juga menggambarkan politik di dunia Granut. Di sana ada seorang pengusaha yang menghadap presiden yang menegaskan kalau berkat dukungannya lah Presiden Boka Jardak bisa tetap berkuasa. Di sini ia meminta kerjasama agar presiden memperhatikan perusahaannya. Mungkin juga dia di sini meminta jatah proyek bagi-bagi kue untuk perusahaannya atas jasanya mendukung Pak Jardak selama ini. Di sisi lain, Boka Jardak juga merasa Granut di hadapannya ini sudah mulai mengatur, serasa dunia Granut sudah menjadi miliknya karena dia mendukung presiden. Oleh sebab itu, Boka Jardak memberikannya Dark Snack yang sepertinya langsung membuat kecanduan dengan tujuan memang agar dia kecanduan. Nah, setelah dia kecanduan, dia pasti akan membutuhkan Dark Snack terus-menerus. Dari situlah Boka Jardak akan mengendalikannya dengan Dark Snack yang dia berikan.
Ini adalah penggambaran rencana Lango yang sebenarnya, tapi sayangnya Dark Snake sudah lebih dulu ketahuan oleh pemerintah hingga rencana ini dilakukan oleh Boka Jardak sebagai seorang presiden untuk mengendalikan koleganya yang sudah kecanduan Dark Snake. Lalu untuk mengontrol Stomax sebagai perusahaan pembuat Dark Snake, Boka Jardak mengancam Lango dengan pihak keamanan. Jadi Lango juga di sini nggak bisa berbuat apa-apa karena bisnisnya juga ilegal. Jadi kalau Lango menolak kerjasama dengan Boka Jardak, dengan mudah presiden ini bisa menggerakkan pihak keamanan untuk membubarkan bisnis Dark Snake dan menangkap Lango serta keluarganya. Jadi mau nggak mau, Lango harus mengikuti keinginan Boka Jardak yang memanfaatkan Dark Snake untuk mengendalikan Granut kaya pendukungnya. Di sini juga dipertegas tentang pihak kepolisian dunia Granut akan bertindak kalau tahu bahaya dari Dark Snake. Tapi karena presiden dekat dengan pihak kepolisian, dia bisa mengatur keamanan untuk perusahaan Stomax. Tapi sepertinya ada syarat yang harus dipenuhi Lango, yaitu menjadikan putrinya Liseri Jardak sebagai saco di perusahaan Stomax. Hingga kini perusahaan Stomax dikuasai oleh keluarga Jardak dengan Liseli sebagai pemimpinnya dan Jeep yang sudah memakai nama belakang Jardak kini sebagai wakilnya Liseli. Dengan kekuasaannya, mereka bisa seenaknya mencaplok perusahaan orang, bahkan ini bisnis ilegal akan dilindungi, dijamin oleh presiden selama dia yang menguasai bisnis ini. Kok bisanya Bu Junko kepikiran cerita kayak ini? Mungkinkah setelah dia menulis Bima X? Kita beralih ke Soma dan kawan-kawan yang kembali mencari Granut monyet ke gedung olahraga tapi tidak menemukan Granut monyet itu. Disinilah kita ditunjukkan sekali lagi kemampuan penyelidikan dari Bang Yanto sebagai seorang jurnalis dengan berpikir seperti korban. Seperti mau kemana mereka setelah bermain basket, mulai dari membeli minuman yang benar saja korban pernah datang berbelanja di minimarket yang mereka datangi. Lanjut perjalanan ke rumah korban yang ternyata di tengah perjalanan ada tempat pemandian umum yang tentu saja setelah berkeringat habis main basket enaknya memang mandi. Dan benar saja ternyata Granut monyet itu menyamar menjadi penjaga toko. Selalu menarik mengikuti proses penyelidikan Granut, berasa kembali ke episode awal-awal Gabu. Apalagi melihat skill jurnalisnya Bang Yanto. Selagi Soma dan Bang Yanto mengejar Granut monyet, Lakia berinisiatif mencari para korban yang sudah menjadi human press di dalam tempat pemandian. Dan benar saja di sana mereka bertemu dengan agen milik Lango hingga terjadi pertarungan Kamen Rider Fram melawan agen yang sekali lagi membuktikan kalau agen ini meski kroco tapi bukan kroco sembarangan, karena agen juga bisa buy one dengan rider dan punya kecerdasan juga. Seperti di sini, agen memanfaatkan debu yang bertebaran untuk mendeteksi pergerakan Fram Jelly Custom yang bisa menghilang. Hingga agen ini bisa menembak Lakia, tapi yang tidak dia sadari serangan panah dari Jelly Custom juga bisa menghilang dan tiba-tiba muncul menghujani agen itu hingga dia meledak. Di sini wajar sih seorang Fram bisa mengalahkan satu agen kalau dilihat dari perbandingan kekuatan mereka. Tapi yang bikin terkesan itu adalah kecerdasan dari si agen itu saat bertarung. Berbeda dengan kroco di rider sebelumnya yang sekali kena serangan langsung meleduk. Kita berpindah ke Soma ya. Kini akhirnya kita melihat kembali kerjasama Kamen Rider Gabu dengan Palet, di mana Soma kembali menggunakan form Zaku-Zaku Chip untuk menebas setiap benda yang dilempar oleh monyet itu hingga Soma berhasil menebas monyet itu. Kemudian Soma dan Bang Yanto kembali menggunakan form terkuat mereka saat ini, yaitu Blizzard Sorbet Form dan Prape Custom yang sama-sama memiliki kekuatan dingin. Jadi sudah 3 kali kita melihat kombinasi gabungan Gabu dan Valet dengan form yang mirip, seperti pertama kali melihat Chokodan dan Chokodon kerjasama di awal series, lalu King Form dengan Buzzwell Form yang sama-sama kick. Sekarang kita melihat Sorbet dan Prape Custom yang sama-sama ace. Dengan finisher dari kedua form terkuat mereka, tentu saja dengan mudah bisa mengalahkan Granut monyet itu. Episode ini mengajarkan kerja sama tim pada Soma yang juga disinggung pas main basket di episode sebelumnya. Meski episode 30 ini masih episode santai, tapi sudah mulai membangun pelan-pelan konflik yang akan terjadi di puncak arc ketiga ini.
dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Jardak. Jadi masih sangat seru untuk diikuti apa yang akan dilakukan oleh keluarga Jardak yang sangat bersyukur bertemu dengan Jeep, serta bagaimana rencana balas dendam Jeep selanjutnya. Yang di sini kita kembali diperlihatkan Sita saat Jeep kembali menggunakan mimiki milik Sita. Serta yang bikin penasaran apa langkah yang selanjutnya diambil oleh Rango dan Stomach lainnya. Aku rasa Rango gak akan nurut begitu saja pada keluarga Jardak, apalagi setelah melihat perlakuan Jeep pada Rango. Minggu depan sepertinya akan menjadi episode komedi yang akan ditulis oleh Hiroki Uchida, mantan penulis gacha. Meski begitu, ingat saga cerita Spanner itu bagus, serta dia juga menulis beberapa episode Kamen Rider Saber yang epic juga. Jadi kita tunggu saja keseruan episode minggu depan yang sepertinya berfokus pada kerjasama Hanto dan Lakia. Dan bapak penjual makanan ringan yang ditemui oleh Soma di episode ini sepertinya juga akan berperan penting. Jadi bagaimana menurut kalian episode kali ini? Masih seru kan? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita atau kusatsu lainnya dari Drosatsu.